Ada satu surat yang sering kita tadabburi berbicara tentang anak, yaitu surat Luqman. Itu tentang ayah dan anaknya. Makanya lucu, pernah saya diundang ngisi kajian tadabbur Quran surat Luqman. Yang hadir malah ibu-ibu. Saya bilang ini bukan tadabbur surat Luqman, ini tadabbur surat Luqmanah. Bagaimana bisa berbicara tentang anak dan ayah, ibu-ibu yang hadir. Dan sebagian ibu-ibu bilang, soalnya kata suami saya, ini kan berbahasa anak, biasa ibu-ibu. Saya bilang justru ini tentang anak dan ayah. Dan kalau kita mau perinci lagi, dialog antara ibu dan anak cuma dua, yaitu antara ibunda Maryam dengan Nabi Allah Isa alaihissalam, dan ibunda Nabi Musa dengan saudara perempuan Nabi Musa dalam surat Al-Qasas. Dan satu lagi dialog, yaitu antara ayah dan ibu yang tak diketahui namanya dengan anaknya. Jadi kita belajar di sini ada komposisi 14 ayah dan anak, 2 ibu dan anak, dan satu lagi ortu ayah dan ibu bersamaan dengan anaknya. Maka kalau kita lihat dari sisi bagaimana komposisi Al-Quran, justru ayah mengambil peran yang sangat penting. Dan ini yang tidak bisa disepelekan. Dan ini menjadi muhasabah kita semua. Sampai-sampai kalau ada yang mungkin masih berbedalih, Pak Ustadz, bukannya ada pepatah yang mengatakan al-ummu madrasatul ula. Saya bilang itu benar, ibu memang madrasah pertama seorang anak. Tapi ada sambungannya pepatah ini, al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha. Ibu madrasah pertama seorang anak dan ayah adalah kepala sekolahnya. Banyak sekarang madrasah tak ada kepala sekolah. Banyak ibu-ibu kita tuding, kamu bisa nggak sih? Kamu kan madrasahnya. Kita lupa kita adalah kepala sekolahnya. Bahkan dalilnya jelas. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Hadis ini nggak berhenti di sini, ada sambungannya. Apa kata Rasulullah? Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang lelaki, tentu maksudnya adalah ayah. Seorang lelaki dalam ini ayah adalah bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dia pemimpin di dalam keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia kelak akan ditanya tentang pertanggungjawaban terhadap keluarganya. Maka kalau kita lihat bagaimana sosok yang namanya ayah justru diingatkan di berbagai macam dalil. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan dan sering kita lupakan. Dalam hadis yang singkat Rasulullah mengatakan anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Jadi anak itu milik bapaknya, nasabnya kepada bapaknya. Dan nasab di dalam Islam menunjukkan kepada siapa Allah meminta pertanggungjawaban. Makanya meskipun sudah bercerai seorang ayah, dia wajib menafkahi mantan istrinya sebagai pengasuh bagi anaknya. Sehingga dalam Islam seorang ibu yang diceraikan dari suaminya, kalau dia diamanahkan mengasuh anaknya, dia tetap mendapatkan yang namanya bayaran atas pengasuhan terhadap anaknya. Bahkan di dalam zaman Khalifah Umar bin Khattab, seorang ibu boleh menuntut upah atas air susu yang diberikan kepada anaknya, kepada suaminya atau kepada mantan suaminya. Inilah salah satu perhatian Islam yang mungkin disepelekan. Makanya banyak sekali kejadian di lapangan, dan ini sudah disinyalir oleh para ulama. Sampai-sampai saya sebutkan di beberapa kitab, misalnya dulu orang tua zaman dahulu kalau berbicara tentang ilmu parenting, tulisan yang bahas itu lebih banyak tentang berbicara tentang ayah. Makanya ada seorang ulama bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau membuat kitab yang khusus dipersembahkan untuk para ayah karena anaknya baru saja menjadi ayah. Nama anaknya bernama Ibrahim. Beliau nulis kitab ini untuk anaknya, dan beliau nulis kitab ini buru-buru, cuma 1 malam, tapi tebalnya 800-an halaman. Ya. Ini ulama lagi iseng-iseng doang, ya. Jadi bikin kitab tebalnya 800 halaman. Ya paling kita kalau iseng-iseng jadi status di Facebook, yaitu juga kesel kalau nggak ada yang komen kan gitu. Ternyata ulama dulu bikin kitab ini, dan di bab 16 beliau mengingatkan para ayah, khususnya para ayah yang selama ini lupa dalam perannya. Bahkan beliau mengatakan apa? Wa kam mimman ashqa, ya, salah satu tulisan beliau yang saya kutip, wa kam mimman ashqa waladahu wa fil zata kabadihi fid dunya wal akhirah. Betapa banyak orang tua dalam hal ini ayah menyengsarakan anaknya di dunia dan di akhirat. Bi ikhmali, disebabkan yang pertama cuek terhadap anaknya. Wa tarki ta'dibihi, dia tidak mendidik anaknya, meninggalkan pendidikan adab kepada anaknya. Wa i'anatihi lahu ala syahawatihi, dan yang ketiga memfasilitasi syahwat anak. Ortu di khususnya ayah disebutkan ada 3 yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, yaitu ortu yang menyengsarakan anaknya di dunia dan akhirat. 3, dan ini yang harus kita evaluasi. Yang pertama adalah dia bi ikhmalihi, dia cuek.
Dia tidak peduli perkembangan anaknya. Dia merasa kalau anaknya sudah dikasih uang, transfer uang ke rekeningnya sudah selesai. Dia bahkan tidak tahu perkembangan anaknya. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama dulu, bahkan salafus soleh, disebutkan dalam kitab Sirah wal Manaqib Umar bin Abdul Aziz misalnya, bagaimana seorang ayah yang bernama Abdul Aziz bin Marwan, beliau dapat amanah dari negara saat itu sebagai gubernur di Mesir. Sementara beliau punya anak yang ditinggalkan di Madinah. Dan disinilah peran beliau yang luar biasa. Beliau tidak ingin anaknya diasuh sembarangan. Karena itu sebelum dia meninggalkan Madinah untuk ke kota Mesir, beliau mencari guru untuk anaknya. Ya, dan gurunya nggak sembarangan, yang penting bapak mau ngajar, tidak. Dia berikan 2 syarat kepada gurunya. Ya, yang pertama, dia ingin gurunya mengajarkan bahasa Arab yang baik. Sebab kebaikan pertama seorang anak dinilai dari kebaikan bahasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi dia minta anaknya itu, ajarkan anak saya berbahasa Arab yang baik, berbahasa ibu yang baik. Bisa enggak? Yang kedua, tolong ajarkan anak saya sholat tepat waktu. Dari sekian guru yang dimintakan tolong, ada satu guru yang dirasa layak. Itu bernama Syekh Sholih bin Kaisan. Maka diserahkanlah anaknya kepada gurunya tersebut. Selesai? Tidak. Demi menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah yang sibuk, beliau mengatakan kepada gurunya, tolong selama saya di Mesir, tulis laporan perkembangan anak saya selama sebulan, yang suratnya harus engkau kirimkan selama sebulan sekali. Maka begitu dia di Mesir, karena dulu tidak ada teknologi email, tidak ada WhatsApp, tidak ada video call, dia hanya mengandalkan surat dari gurunya. Selama di Mesir, dia selalu membaca perkembangan anaknya. Bayangkan, pada dia tuh seorang gubernur, tapi masih sempat membaca laporan anaknya, hari ini anakmu begini, hari ini anakmu begini, hari ini anakmu begini. Apa yang terjadi? Begitu surat itu sampai ke Mesir, setelah sekian lama, ternyata dia mendapatkan laporan tidak enak. Setelah sekian tahun dapat laporan perkembangan anaknya. Hari ini anakmu mulai terlambat sholat. Hari ini anakmu terlambat 1 rakaat, besok terlambat lagi sampai tidak mendapatkan salam sama sekali. Maka marahlah Abdul Aziz bin Marwan. Maka dia pun meminta gurunya Syekh Sholih untuk berangkat ke Mesir untuk tabayun, klarifikasi. Setelah sampai di Mesir, dia bertanya kepada gurunya, mengapa anak saya terlambat sholat? Bukankah sudah saya katakan, saya ingin anak saya belajar sholat tepat waktu dan dia belajar bahasa Arab yang baik. Kemudian gurunya dengan cepat menjawab, maaf wahai Amirul Mukminin, anakmu yang sudah bertumbuh sekarang rambutnya gondrong. Umar bin Abdul Aziz seorang anak ABG dan tubuhnya dan rambutnya gondrong. Kalau dia mau sholat nyisir dulu dan dandannya lama. Jadi dia kebiasaan, karena Umar muda dikenal sangat parlente. Dia dikenal sangat memikirkan penampilan, ya. Karena memang bapaknya memfasilitasi sebulannya itu sekitar 1.000 dinar atau 2 miliar rupiah. Ya, per bulan itu ya. Ya, itu kalau beli cilok nggak tahu berapa banyak itu, atau beli takoyaki nggak tahu. Ternyata 2 miliar sebulan. Makanya dia dandan, bahkan kalau parfumnya itu sampai ke tumpah sedikit minta diganti 1 botol. Bajunya kalau dipandang lebih daripada 10 hitungan, dia buang bajunya ke orang memandangnya, dia minta diganti yang baru kepada pembantunya. Maka karena dia suka nyisir sebelum berangkat ke masjid dan karena rambutnya panjang lama sehingga sering terlambat, maka ayahnya pun tahu masalahnya. Maka setelah itu gurunya pun kembali ke kota Madinah. Pas begitu gurunya kembali ke kota Madinah, dia kirimkan surat kepada anaknya lewat gurunya. Apa isi suratnya? Nak, bersamaan dengan surat ini, ayah utus tukang cukur khusus dari Mesir untuk botaki kepalamu agar kamu tidak lagi terlambat sholat. Maka apa yang terjadi? Dibotakilah Umar bin Abdul Aziz oleh tukang cukur utusan ayahnya. Apa kata Umar ketika mendapatkan cukuran dari tukang cukur ayahnya? Ayahku memang jauh di mata tetapi dekat di hati. Bayangkan, meskipun jauh dari kondisi yang ada di Madinah dan Mesir, Umar merasakan ayahnya tetap dekat karena ternyata memantau perkembangan anaknya. Disinilah salah satu yang sering disepelekan oleh para ayah. Ayah tak tahu kondisi anaknya, bahkan anaknya sudah kelas berapa. Pernah ada seorang ayah yang mungkin sekalinya ngambil rapot, dia sampai ngomel-ngomel kepada istrinya. Dia telepon istrinya dari sekolah, ini benar anak kita ngambil rapot, benar ya? Di mana ini? Emang ayah di mana? Ini di ruang kelas 2. Ayah anak kita udah kelas 6. Tuh bayangkan. Dia nggak tahu kalau anaknya udah kelas 6. Dia tidak tahu perkembangan anaknya. Makanya Imam Syed Hasan Al-Banna, muassis dakwah di Mesir, dia itu sibuk luar biasa. Agenda dakwahnya padat, tapi menarik. Selama dia berdakwah kemana-mana dia nenteng map.
MAP itu bukan proposal pembangunan masjid. MAP yang dia bawa itu adalah laporan perkembangan anaknya yang ditulis oleh istrinya sebagai bahan dia memahami anaknya. Jadi dia itu selama ini tahu, oh anakku bisa belajar, sudah bisa berjalan 1 tahun 3 bulan. Surat yang pertama dia hafal surat Al-Ikhlas. Kemudian dia punya teman namanya Husain. Dia ternyata hobi main futsal misalnya. Jadi kalau ngomong sama anaknya nyambung. Husain gimana kabarnya? Kok Abi tahu? Sebab sebagian masalah besar anak-anak itu bukan jauh dari orang tuanya. Orang tua sampai nggak tahu anaknya sekolah di mana, nggak tahu siapa gurunya, nggak tahu dia kelas berapa, nggak tahu teman-temannya. Ini masalah yang membuat anak merasa dia cuma sibuk dengan urusannya saja. Maka belajar dari yang namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sampai disebut ke orang tua harus tahu apa pengaruh anaknya. Ini masalah teknis, bukan masalah harus berinteraksi dengan anaknya. Ini masalah sejauh mana anak merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Ini yang pertama. Jadi ini yang pertama. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan, bahkan dia kalau bertemu dengan anak kecil, dia tahu apa yang harus dilakukan. Sebagian ortu kan kalau ketemu anak pertanyaan standar, udah makan belum? PR udah belum? Ternyata pertanyaan kita nggak udah makan, sholat, PR. Perhatikan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tak pernah kita dapati Rasul kalau ketemu anak kecil, udah sholat belum? Udah makan belum? Udah ngerjain PR belum? Nggak pernah ada. Tahu pertanyaan Rasul kalau ketemu anak kecil. Dan Rasul ini orang yang sangat tahu tentang ilmu perkembangan anak. Apa Rasul kalau bertemu dengan anak kecil selalu bertanya hobinya si anak. Makanya pernah dalam sebuah riwayat Imam Muslim, Rasul bertemu dengan seorang anak bernama Abu Umair, dan Rasul tahu bahwa Abu Umair punya burung pipit piaraan namanya Nugair. Maka Rasul bertanya, ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair? Abu Umair, burung pipit kamu gimana kabarnya? Jadi langsung anak kecil itu kalau ditanya langsung hobinya pasti nyambung. Sama kayak bapak koleksi batu akik, ditanya pasti nyambung. Batu akik udah berapa Pak? Oh saya kemarin baru beli, bacan yang ini. Kita langsung nggak nyambung. Kenapa? Karena kita ditanya tentang kesukaan. Makanya anak kecil kalau ditanya dia hobi futsal, tadi futsalnya gimana? Nah, alhamdulillah Pak, tadi aku hampir nyetak 5 gol, cuman gawang dipindahin temen misalnya. Dia akan cerita. Anak kecil yang perempuan gimana bonekanya? Sudah aku mandikan, tinggal dikafani dan kuburin. Nah, ini bisa kita jawab. Nah, itulah anak-anak kita. Maka yang paling menjadi masalah adalah bagaimana perhatian ini. Ini pertama. Maka Ibnul Qayyim mengatakan zolimnya ortu, ayah khususnya adalah ketika tidak memahami perkembangan anak. Yang kedua, wa tarki ta'dibihi, dia tidak mendidik anaknya dalam urusan adab. Makan pakai tangan kiri bodoh amat, tidur kesiangan bodoh amat, karena berpikirnya standar. Namanya juga anak-anak. Padahal kebiasaan itu bermula dari masa kecil. Maka Rasulullah mempunyai anak tiri namanya Umar bin Abi Salamah. Rasulullah menikahi ibunya bernama Ummu Salamah. Dan ketika Rasul lagi makan, anaknya itu makannya lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Rasul tidak mengatakan, namanya anak kecil, tidak. Rasul mengatakan, ya gulam, samilha ta'ala wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Anak muda, makanlah sebut dengan nama Allah, pakailah tangan kananmu dan makan yang paling dekat denganmu. Langsung diingatkan. Kenapa? Karena perilaku itu ditentukan dari masa anak-anak. Dan sering kita sepelekan. Kalau kita bilang anak sudah besar, tiba-tiba kamu tuh bangun pagi setelah subuh. Kalau dari kecil sudah biasa bangun kesiangan, pasti susah. Sering saya ingatkan, nggak bisa kebiasaan itu langsung berubah 1 hari 2 hari. Saya tantang aja bapak-bapak di sini, bisa ngucap abjad A sampai Z? Pasti bisa. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bisa, alhamdulillah. Tapi saya tantang balik dari Z ke A. Siapa yang bisa? Ayo. Z. Terusin. Z, ya. X, terus. Nah, mentok. Kenapa nggak bisa? Karena nggak biasa. Maka kalau anak dari kecil terbiasa kalau marah melempar piring, jangan harapkan dia kalau ketemu teman bersikap lembut sama teman. Kenapa? Karena biasa kasar. Kalau dia ngomong sama adiknya, misalnya ngomong biasa, anjing, babi, dan sebagainya, jangan harapkan dia akan berkata santun. Karena karakter ditentukan di masa kecil. Sama ada seseorang yang terbiasa kasar di masa kecilnya, walaupun sudah jadi ustadz pun dia bisa kasar. Pernah saya tangani kasus seorang lulusan Mesir, ya, hafiz Quran 30 juz, kalau marah sama istrinya, kepala istrinya jedotin ke tembok. Sampai istrinya menggugat cerai. Karena sudah mengalami KDRT luar biasa parah. Walaupun istri mengatakan, mana ayat Quran kau hafal? Mana hadis Rasul yang kau pahami tentang perlakuan sama istri? Mana kau kasar sama gini? Dia cukup menjawab, ya habis gimana? Gue dari kecil biasa kayak gitu. Kalau kesel gue tabok. Ternyata kita bermula dari ortu yang cuek, yang tidak mendidik ada. Dan jangan katakan, namanya juga anak-anak.
Kalau kita katakan nama juga anak-anak, dalam hal yang berkaitan adab wajib ditegur. Makanya Rasulullah meskipun punya cucu kesayangan bernama Husain yang sangat disayangi, karena Rasul punya salah satu kaidah, keluarga Rasul tidak boleh makan sedekah. Waktu dikumpulkan kurma di depan Rasulullah dan ini kesedekahan, tiba-tiba Husain mengambil satu butir hanya untuk masukkan mendicicipi. Tahu kata Rasulullah? Kah, kah, kah. Dengan mengatakan kih, kih, kih. Keluarkan, keluarkan, keluarkan. Ama sya'artan ala Muhammadin la ta'kuluna sadaqah. Tidakkah kau tahu bahwa keluarga Muhammad dilarang makan sedekahan? Ya, jadi bukan berarti gini, udahlah namanya anak kecil. Rasul punya integritas. Karena kalau dibiarkan nanti yang namanya keluarga Muhammad akan minta sedekah sama orang. Makanya saya selalu mengatakan kalau ada yang ngaku keturunan Muhammad minta-minta sedekah, berkhianat sama kakek moyangnya sendiri. Tidak boleh. Dan Rasul mengatakan karena salah satu ciri kenabian, Rasul tidak boleh menerima sedekah, termasuk keluarganya. Rasul hanya boleh menerima hadiah. Pahami, sedekah dan hadiah tentu berbeda. Ya. Dan maka ini sampai ditegur. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ya anak kecil Pak biasa ya, kayak pernah di rumah saya, anak saya kan biasa main kemana-mana, tiba-tiba rumah saya terbuka, saya lagi ngetik, tiba-tiba ada seorang anak masuk ya, karena rumah kami terbuka, kami punya taman baca, kami punya program Kampung Sahabat, satu kampung kita biasakan aktivitas kumpul-kumpul baca buku dan sholat berjamaah gitu. Ada seorang anak yang agak di pinggiran di dekat rumah kami, begitu masuk rumah saya lagi ngetik, handphone saya geletak, tiba-tiba dia ngambil langsung kabur. Saya bilang dia orang pede amat ngambil handphone kabur. Ya, anak kecil gitu, saya kejar main ke rumah. Di rumahnya ibunya cuman spontan bilang gitu, maafin Pak Ustadz ya, namanya juga anak-anak. Saya bilang bukan Bu, ibu harus tegur, jangan namanya anak-anak. Kalau enggak, ibu jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Saya sampaikan sebuah kisah yang ditulis oleh sebuah majalah, tapi kisah nyata tahun 89. Di Amerika itu ada seorang anak yang dipenjara dan dihukum mati ya, umur 18 tahun, sebenarnya bukan anak lagi, 18-19 itu. Dia dipenjara, dihukum mati karena kasus perkosaan, perampokan dan pembunuhan. Ya, anak ini Black American, ya, orang negro. Kemudian saat dia dinyatakan hukum mati, ya, kemudian sipir penjara bertanya kepada dia, apa permintaan kamu yang terakhir? Maka dengan spontan anak ini bilang, saya ingin bertemu dengan ibu saya, bapaknya sudah meninggal. Saya ingin ketemu ibu saya di kampung. Maka cuman itu saya permintaanmu, ya. Dipanggillah akhirnya ibunya. Begitu ibunya sampai di dalam penjara, anak ini sudah melihat dia, tapi bilang sama sipir itu, tolong kasih tahu ibu saya akan menemui ibu saya, tapi syaratnya ibu saya harus menjulurkan lidahnya seperti ini. Kemudian sipirnya bertanya heran, maksudnya apa? Ikuti saja, saya pengen ibu saya gitu. Ini permintaan saya terakhir sebelum saya besok eksekusi mati. Sampaikanlah kepada ibunya, anak ibu ingin begini-begini. Akhirnya ibu itu menjulurkan lidahnya dan tidak boleh ditarik, masukkan ke dalam. Ya, sampai anaknya menemuinya. Anak ini akhirnya menemui di balik tirai, menemui ibunya. Pelan-pelan dia menemui ibunya, tiba-tiba dia menggigit lidah ibunya sampai putus. Kemudian dia bilang kepada sipir penjara, tolong tulis besok di halaman terdepan, inilah balasan untuk ibu saya yang membiarkan lisannya untuk tidak menegur saya saat saya melakukan kesalahan yang pertama. Kenapa saya jadi perampok dulu waktu kecil, biasa merampas barang adik, justru adik yang disuruh sabar ya adik, abang memang begitu. Ketika dulu ada teman tetangga datang ke rumah, saya gampar, justru tetangga yang diomelin, makanya jangan temenan sama anak saya. Udah tuh anak saya begitu. Bukan anak yang ditegur, orang lain disuruh memahami. Inilah salah kaprahnya orang tua.